Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam datang. Di rumah utama keluarga Carter telah bersiap menyambut kedatangan pengantin baru. Gia juga sudah menyiapkan makan malam mewah untuk merayakan pernikahan ini. Di meja makan bukan hanya berisi makanan khas pesta, namun juga dihiasi dengan bunga mawar merah dan mawar putih yang sangat indah. Arion, Aaron, dan Alex lebih dulu selesai. Para pria ini keluar lebih dulu dari dalam kamar mereka, sementara Gia, Alea, dan Lea masih berada di dalam kamar berdandan secantik mungkin. Gia pun berdandan di kamar sang anak. Ketiga wanita berbeda generasi ini saling bantu untuk terlihat sempurna malam ini. Wah, Mami curang. Bagaimana bisa Mami jadi lebih cantik daripada kami? Puji Alea pada sang ibu. Dan Gia langsung mencubit pipi anaknya gemas. Kamu juga cantik, Alea, sangat cantik. Kini giliran Lea yang bicara. Tapi sebenarnya yang paling cantik adalah kamu, sayang. Puji Gia seraya mengelus lembut lengan anaknya. Alia hanya mengangguk-anggukan kepalanya setuju. Darah blasteran yang mengalir di tubuh Lea tak bisa dipungkiri. Lea terlihat sangat cantik malam ini, apalagi selama ini seluruh keluarga Carter tidak pernah melihat Lea yang berdandan. Jadi malam ini penampilan Lea begitu spesial. Tante, tidak, jangan panggil tante lagi. Panggillah Mami dan Dedi Alex ya. Tapi Mami tahu kamu sedikit mengingat jika kamu memiliki seorang ibu, kan? Kamu juga takut jika ibumu pasti akan cemas memikirkanmu yang entah di mana. Tapi percayalah sayang, pertemuan kita itu atas izin Tuhan, dan Mami akan sangat senang jika kamu pun menganggap Mami seperti ibumu sendiri. Terang Gia. Beberapa hari lalu, Dinda mengatakan pada Gia jika dia berhasil mengingat sedikit tentang masa lalunya, tentang dia yang memiliki seorang ibu. Tapi Dinda tidak mengatakan tentang namanya, masih berpura-pura amnesia tentang hal itu. Semoga saja kamu segera ingat semuanya. Setelah itu kita bersama-sama menemui ibumu, ya? Ucap Gia lagi seraya bertanya. Dan Dinda hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, juga merasakan saat Alea pun memeluk dirinya. Maafkan aku, batin Dinda. Entah bagaimana caranya dia membalas kebaikan keluarga ini. Dengan sedikit canggung, akhirnya Dinda memberanikan diri untuk memanggil Gia dengan panggilan Mami, meski rasanya dia seperti orang yang tidak tahu malu ketika mengucapkan satu nama itu. Mam, kalau boleh tahu siapa nama istrinya Alden? Selama ini Mami dan semuanya tidak ada yang memberitahuku, tanya Dinda. Itu rahasia sayang. Lagi pula selama ini kamu juga belum pernah bertemu dengan Alden kan? Jadi sekalian saja nanti berkenalan dengan mereka berdua secara langsung. Mendengar jawaban sang ibu, Alea hanya terkekeh saja seolah ini adalah kejutan untuk Lea. Kak Raiden tidak pulang, Mam. Kini Alia yang bertanya. Raiden adalah kakak tertuanya, kakak yang jarang sekali pulang meski masih tinggal di rumah ini. Mami sudah memintanya pulang, tapi tidak tahu pulang atau tidak. Tapi dia tahu kan kalau Alden sudah menikah? Tahu, Dedi yang memberitahu Kak Raiden. Alia mengangguk-anggukan kepalanya. Jam 7 malam semuanya telah siap menyambut kedatangan Alden dan Liora. Mereka sudah berkumpul di ruang tengah. Sementara itu, kedua orang yang sedang ditunggu masih juga belum tiba. Saat itu, Alden dan Liora masih berada di jalanan.
Entah bagaimana bisa, tiba-tiba motor Alden jadi mogok, sementara bengkel masih jauh dari tempat mereka berhenti. Liora terus menggerutu, mengutuk nasib sial yang telah dia dapatkan. Sudah kubilang sejak awal, tidak usah pakai motor busukmu ini, kita naik taksi saja, geram Liora. Dia bicara dengan suaranya yang terdengar tinggi, seirama dengan banyaknya suara kendaraan yang berlalu lalang di sana. Jangan hanya bicara, dorong motor ini, jawab Alden pula. Tanpa perasaan dia memerintahkan itu pada sang istri. Liora menganga, tak menyangka Alden akan mengucapkan kalimat itu. Malam ini adalah malam pertama mereka menjadi suami istri. Malam ini mereka juga akan makan malam spesial untuk merayakannya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Alden malah memintanya untuk mendorong motor butut itu. Liora menggeleng pelan, sampai mati pun dia tidak akan mau menuruti perintah itu. Aku tidak mau. Lalu maumu bagaimana? Aku meninggalkan motor ini? Tidak akan pernah. Ini adalah motor yang aku beli dengan hasil kerja kerasku sendiri. Astaga, Al, kita mau makan malam dan ini di tengah jalan. Untuk apa merepotkan diri dengan motor jelek itu? Lebih baik tinggalkan motor itu di sini dan kita pergi menggunakan taksi. Tidak, kalau kamu mau naik taksi, silakan saja. Pergilah sendiri ke rumahku. Bagaimana bisa aku pergi sendiri? Apa kata orang tuamu nanti? Geram Liora. Rasanya sulit sekali untuk bicara dengan Alden. Apa yang ada di dalam kepalanya seolah sulit sekali untuk diterima oleh pria ini. Karena itulah, dorong motornya. Aku yakin di depan sana ada bengkel. Astaga, kamu serius memintaku melakukan itu? Tanya Liora. Kini dia benar-benar sudah seperti berputus asa. Sumpah tidak menyangka semuanya akan jadi seperti ini. Cepatlah, jangan membuat waktu terbuang terlalu lama. Liora menggeleng. Tidak, dia tidak akan pernah mau melakukan itu. Namun Alden langsung menatapnya dengan tajam, seolah jika Liora tak mau mendorong motornya, maka Alden akan pergi meninggalkan dia sendiri di sini. Akhirnya, mau tidak mau, malam itu Liora mendorong motor sang suami. Gaun malamnya tak sempat dia pegang hingga terjuntai ke jalanan yang kotor. Baru beberapa menit dia mendorong dan mulai ada peluh yang keluar dari dahinya. Seumur hidup, Liora tak pernah semenderita ini. Apapun yang dia inginkan, meski hal itu mustahil pun bisa terkabul hanya dengan sekali perintah. Di antara langkah kakinya yang lemas, Liora menangis, namun Alden sungguh tak peduli. Dan lama mendorong, tak juga ada bengkel yang mereka temukan. Sampai akhirnya Alden coba hidupkan motor itu kembali dan ternyata bisa. Hah? Liora menganga seolah motor itu memang sedari tadi memang tidak rusak. Apa kamu sengaja melakukan ini padaku, Al? Apa sebenarnya motormu tidak rusak? Tanya Liora dengan nada dingin. Dia tak terima dan ingin marah. Tidak usah banyak bicara, cepatlah naik sebelum malam semakin larut, jawab Alden pula. Daripada menjawab semua pertanyaan Liora, Alden lebih pilih untuk berikan perintah yang lain pada istrinya itu. Liora tersenyum getir. Alden benar-benar berubah. Tidak pernah lagi pria ini memperlakukannya manis seperti dulu. Lantas dengan hatinya yang sudah terluka, akhirnya Liora pun naik ke atas motor itu. Jam 8 malam lewat dan mereka baru tiba di rumah utama keluarga Carter. Saat itu yang menyambut sudah tidak lengkap, hanya tinggal Alex dan Gia, sementara yang lainnya sudah mulai sibuk sendiri. Tapi mereka belum memulai makan malam itu, sengaja menunggu Alden dan Liora datang.
"Astaga, apa yang terjadi? Kenapa kalian berantakan begini?" tanya Gia dengan cemas. Alden dan Liora terlihat berantakan. Liora hanya diam saja, seolah sudah hilang hasratnya tentang malam ini. "Al, bawa Liora ke dalam kamarmu dulu, bersihkan tubuh kalian, baru setelahnya kita makan malam," titah Gia pula, dan Alden mengangguk. Liora pun hanya patuh saja karena sungguh saat ini dia benci sekali pada Alden. Tanpa ada pembicaraan lagi, Alden dengan segera membawa Liora untuk masuk ke dalam kamarnya yang ada di rumah ini. Kamar yang ada di lantai 2 dan bersebelahan dengan kamar milik saudara-saudaranya yang lain. "Bersihkan bajumu, aku akan pinjamkan baju Alea," ucap Alden. Baju yang Liora kenakan saat ini terlihat sekali jika sudah kotor. Liora tak menjawab, dia hanya mengangguk. Setelah Alden pergi, Liora pun dengan segera masuk ke dalam kamar mandi. Sementara itu, Alden langsung mengunjungi kamar Alea, mengetuk pintunya berulang dan memanggil nama sang adik, kakak sebenarnya. Tapi karena sikap kekanak-kanakan Alea membuat Alden pun menganggapnya seperti adik. "Alea," panggil Alden, namun lama tidak ada sahutan. Akhirnya Alden pun membuka pintu itu begitu saja. Dan betapa terkejutnya Alden ketika kedua matanya bertatapan dengan mata coklat itu. Bukan mata milik Alea, tapi Dinda. "Dinda?"